Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya ada energi dari Two of Wands, kemudian ada energi dari itu, berikutnya ada energi dari ini ya. Oh, ini mah mainnya alon-alon asal kelakon gitu ya istilahnya ya. Mainnya tuh main pelan, main slow dengan kamu gitu ya, yang masih seperti ada itu tuh, ya udahlah nggak usah diburu-buru di sana ya. Apalagi memang kalau kalian berdua ini tuh ternyata hubungannya LDRan gitu ya, hubungannya masih pacaran tapi LDRan, atau kalian itu PDKT tapi ya di sana itu tuh ada jarak yang memisahkan antara kamu dengan si dia gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh udahlah dinikmati aja alur permainannya seperti apa. Nah di sana ya. Jadi kayak tidak ada yang perlu untuk diburu-burukan, tidak ada yang perlu dibuat untuk seperti kayak tergesa-gesa, tidak perlu katanya dia gitu ya. Dan apalagi memang kalau untuk sebatas ketertarikan, memang seseorang ini tuh tertarik sama kamu. Hanya saja Mari masih agak ragu ya jika seseorang ini tuh sudah memiliki perasaan cinta kepada kamunya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ini tuh beneran kayak penjajakan sajalah dulu. Walaupun pada kenyataannya kalian berdua itu tuh sudah seperti pacaran ya statusnya. Nah, tapi ya perasaan cinta itu tuh Mari lihat kayaknya belum datang. Dan kadang-kadang terutama nanti terjadi di rentang 14 hingga 21. Ada ini tuh seseorang ini tuh kayak berpikir nampaknya kamu lebih cocok deh cari orang lain aja. Gitu. Kayaknya kamu lebih cocok sama orang lain aja gitu. Jangan sama dia di sana. Gitu loh. Jadi kayak diam-diam bisa saja dia itu tuh mengharapkan gagalnya relationship-nya kalian ini gitu, berakhirnya relationship-nya kalian ini gitu. Karena nampak-nampaknya Mari ada beberapa hal yang kamunya itu tuh tidak tahu ini tentang siapa dia, tentang bagaimana dia gitu. Jadi ingat ya, kalau untuk masa depan dengan kamu bukan menjadi sebuah buah pikiran bagi si seseorang ini gitu. Jadi kamu kayak diakui kamu ada, namun belum tentu kamunya itu tuh ada di masa depannya dia juga. Belum tentu menjadi rancangan di masa depannya dia. Nah di sana. Jadi kayak ada tuh, ya kalau kamu ketemu sama cowok lain yang lebih kamu rasa lebih keren, lebih gagah, lebih kaya, ya udah kamu dengan orang itu aja. Nah di sana. Jadi nggak pakai harap-harapan kayak gimana-gimana banget dianya sama kamu. Maka tadi kata Mari, bahkan berpikiran kayaknya kamu pergi aja lah dari hidupnya dia. Kamu nggak mau aja lah sama dia, gitu. Kamu nggak berharap aja lah sama dia, gitu. Nah di sana, ya. Dan tentu orang-orang kayak gini berarti dia itu tuh nggak mau terbebani ya tentang hubungan kalian ini. Nah seperti itu. Dan Mari lihat memang targetnya dia itu tuh masih ada ya banyak target-target yang lain. Kayak katakan dia itu tuh sebenarnya lebih mengutamakan tentang karirnya dia, bisnisnya dia, stabilitas keuangannya dia. Dia lebih fokus ke sana nih daripada memikirkan tentang bagaimana bersama kamu. Itu Mari lihat. Jadi untuk saat sementara ini tuh kamu nggak boleh ya untuk berharap-harap lebih kepada si seseorang ini gitu. Terutama tadi bila kalian ternyata memang benar LDRan, nggak boleh kamu harap-harap gitu loh, karena udah pasti nanti harapannya kamu menjadi sebuah hal yang mengecewakan bagi dirinya kamu sendiri gitu. Ini kan memang energinya dia ke kamu itu tuh kan nggak kuat ya
nggak kuat ini kalau mari nampak gitu. Jadi kayak seperti kamu itu tuh, ini contoh aja ya, kamu ini analogi aja, sorry. Kamu itu tuh seperti secangkir kopi. Memang dia pesen kopi ini, memang dia yang mesen kopi ini ya, memang dia yang seperti kayak mau memilih untuk meneguk kopi ini. Tapi boleh-boleh ya disesep-sesep sedikit-sedikit aja gitu. Nggak yang benar-benar dinikmati, enggak gitu. Nggak benar-benar dia yang kayak menghayati ya yang minum kopi ini, tidak. Nah, kira-kira begitulah dia kepada relationship dengan kamu. Gitu loh. Ya sih, aku tadi pesan kopi, itu kopinya. Tapi dilihat-lihat udah 2 jam masih habis 1/4 gelas aja. Nah, gitulah dinginnya dia, energinya dia ini tuh kepada kamu. Gitu, ya, di sana. Makanya kamu jangan kayak merasa bahwa kamu terikat ya dengan dia. Kamu kayak tanda petik harus dengan dia. Jangan. Karena bukan itu yang dia harapkan dari kamu. Gitu. Kalau mau untuk hanya sebatas kayak say hello sama kamu, sebatas kayak ya bertukar-tukar kabar tipis-tipis dengan kamu, oke, nggak masalah katanya dia. Tapi jika harus meluangkan waktu khusus untuk kamu, kayaknya orang ini mendingan aku tidur gitu, mendingan aku ngerjain apa kayak gitu di sana. Walaupun dia bukan orang sibuk, tapi bisa dia itu tuh mau menyibukkan dirinya dia ya, demi harus kayak menyempatkan diri untuk chatting-chattingan sama kamu, telepon-teleponan sama kamu, ketemuan sama kamu. Nah, kayak gitu. Ini terutama kalau soal pertemuan. Kalau hanya sebatas kayak berangan-angan mau ketemu-ketemu, iya ada. Tapi dengan pasti menyempatkan diri agar pertemuan itu tuh bisa terjadi. Ini yang mari lihat kok kayaknya dia nggak mau ya ke sana. Nah, sama aja kalau kalian berdua ini tuh sudah suami istri. Bisa-bisa kalau mari nampak hubungan rumah tangganya kalian berdua memang bukannya kayak sering diwarnai dengan pertengkaran. Terutama dari dia ya. Kalau mau ngajak tengkar-tengkar bisa-bisa ya kamu yang ngajak tengkar-tengkar kan. Tapi dari banyaknya usaha kamu mengajak dia bertengkar, nampak-nampaknya orang ini tuh mengelak ini ya, menghindar dia. Gitu, enggak mau dia melayani ajakannya kamu untuk berantem sama dia gitu. Enggak mau dia tuh. Sebisa mungkin dia akan mengelak. Kecuali kalau memang dia udah mentok banget ya, seperti dia kayak terbawa suasana, terbawa keadaan gitu ya. Baru dia tuh mau saling berbalas pantun sama kamu kan. Tapi sebisa mungkin dia daripada dia membalas omongannya kamu, mendingan dia cabut aja lah dari rumah. Atau dia melamun aja lah, pura-pura dia mendengarkan kamu tapi udah jelas ya kalimat-kalimatnya kamu itu tuh mental, nggak masuk ke lubang telinganya dia. Apalagi mampir untuk diproses sama otaknya dia. Nggak mau dia itu gitu. Langsung dia kayak dalam mode melayang ya, shutdown. Dia shutdown kan pikirannya dia shutdown kan fungsi telinganya dia. Nah itu kalau rumah tangga. Jadi bisa-bisa memang rumah tangga ini tuh memang benar tetap berjalan, tetap ada rumah tangga ini gitu. Tapi jalannya itu tuh lebih kayak cenderung kalau mari lihat dingin ya, dingin di sana. Dan ya sama aja, walaupun kalau ini tuh sudah rumah tangga, mau itu tuh diam-diam dia ya kalau ada kehidupan yang lebih cocok bagi kamu, mendingan kamu dengan kehidupannya kamu itu aja dah gitu. Jadi dia jangan kamu andalkan sebagai tumpuan dari hidupnya kamu gitu. Ini percaya atau nggak percaya kamu ya, setidaknya sampai tanggal 21, bahkan jika kamu berselingkuh dengan orang lain, nampak-nampaknya dia ridho. Tapi ingat ini ya, sampai batas tanggal 21 gitu. Sekiranya kamu ada cowok lain, kamu punya cewek lain, ridho dia di sana. Daripada kemudian kamunya itu tuh ngebebani dia dengan tanggung jawab akan emosionalnya kamu, mentalnya kamu, kondisi keadaannya kamu, lahir batin gitu ya. Di sana itu maunya dia tuh ya udahlah pinter-pinter kamu aja lah kayak gimana jurus-jurusnya kamu.
ya, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya kamu, apa yang menjadi keinginannya kamu, gitu. Asalkan jangan dia dipusingkan dengan hal-hal itu. Nah di sana, ya, bisa maklum dia tuh, gitu. Dan mau dia tuh pura-pura tutup mata ya. Kalau andaikan memang kamunya itu tuh mau untuk membuka dirinya kamu kepada orang lain. Nah, terlebih kalau kalian masih pacaran, gitu loh. Statusnya belum berumah tangga lah, yang rumah tangga aja dia sudah punya pemikiran yang demikian ya. Apalagi yang katakan kalian itu tuh masih dalam status pacaran. Terlebih-lebih lagi kalau kalian ini tuh masih sebatas teman dekat, PDKT. Kalau ada yang lebih cocok, udahlah kamu PDKT-in cowok lain aja, cewek lain aja. Seperti itu dia. Dia nggak menganggap bahwa itu sebuah kelicikan, pengkhianatan dari kamu. Enggak. Tapi menurut dia ya kayaknya itu lebih bagus sih, gitu loh. Karena dia masih ser-ser suam-suam kuku aja nih. Mari lihat ya ke kamunya. Nah di sana. Dan kalau dalam rumah tangga, dia itu tuh punya pemikiran yang lain itu sudah dalam rumah tangga ini. Itu loh. Jadi ada, diam-diam memang ada di situ tuh rasa kurangnya dia ya dalam rumah tangga ini. Kayak hayalannya dia itu tuh bahwa rumah tangga itu tuh harus begini, mesti begitu. Dan bisa-bisa dia rasa tidak bisa dia dapatkan dari kamu. Nah di sana. Ya, jadi kalau kamu tanya apakah ada rasa kecewanya dia tentang relationship ini, ada. Kalau Mari bilang di sini tuh ada tentang rumah tangga ini. Tapi dia yang kayak nggak usah juga lah terlalu uring-uringan aku gitu dianya ya. Nah, karena Mari ini orang memang kurang seneng terlibat dalam konflik gitu. Jadi dia nggak bisa dan dia nggak boleh menunjukkan ketidakpuasannya dia perihal relationship ini. Jadi yang kayak seperti memang menyesal dia menikah dengan kamu. Nggak tahu lah apakah kalian ini tuh dijodohkan kah? Ataukah kayak ya merasa seperti mungkin dia dipaksa gitu. Seperti kayak waktu itu tuh dia rasa nggak ada jalan lain ya, maka dia harus menikah sama kamu gitu loh. Dan baru saat ini tuh dia kayak sadari bahwa seharusnya pernikahan ini tuh tidaklah terjadi. Nah, seperti itu. Namun kalau Mari nampak, kamunya itu tuh yang seperti kayak ya udah, aku sudah dengan dia, maka aku harus dengan dia, gitu. Ya, energi dari Pisces Mari lihat di sini ya. Dia sudah datang dalam hidupnya aku, maka hubungan dengan dia harus berhasil, harus terus berjalan. Gitu. Kamu juga tahunya itu ada yang janggal dalam hubungan ini kan? Tapi kamu bisa aja kayak nggak mau peduli dengan apa yang janggal di relationship ini. Pokoknya di sini tuh kamu merasa bahwa kamu harus berlaku sebagaimana layaknya pacar, sebagaimana layaknya istri, suami gitu. Dan ya tadi kamu secara otomatis juga menuntut kepada dia biar dia itu tuh mencontoh apa yang kamu lakukan dalam hubungan kalian berdua ini. Nah di sana ya. Nah, kalau dalam rumah tangga pula ya, jadi kayak sangat wajar ya kalau kemudian kamunya itu tuh ya nggak ada jalan keluar. Rumah tangga ini tuh harus jalan, nggak ada pilihan lain. Rumah tangga ini tuh harus tetap berlangsung gitu ya. Dia harus tetap jadi suamimu, jadi istrimu, dan kamu juga harus demikian gitu ya kan. Jadi kayak udah terlambat sudah kalau mau untuk milih-milih. Dulu yang boleh milih, kalau sekarang mah nggak ada ceritanya lagi milihnya itu tuh kalaupun memilih ya memilih rumah tangga ini gitu ya. Nah sama aja kalau dengan pacaran, kamu di sini tuh bisa ya nggak pakai pikir-pikir. Pokoknya kalau udah pacaran dan tujuan dari pacaran ini maunya kamu udah pernikahan. Walaupun kalau Mari nampak, jika kamu mau tenang sedikit ya, jika kamu mau tenang, mau jernih pikirannya kamu, damai perasaannya kamu, gitu. Kamu juga tahunya tuh bahwa relationship ini tuh tidak baik juga bagi kamu, tidak benar juga, gitu.
Karena secara intuisi, kalau kalian pacaran, intuisimu itu tuh sudah menyatakan itu ya, bahwa dia bukan jodoh pernikahannya kamu. Gitu. Tapi ya kemudian ya tadi, entah apalah pemikirannya kamu berikutnya ya, sehingga kamu kayak harus dengan dia, wajib bersama dengan dia. Gitu loh. Jadi kayak kamu sedang memperkecil tanpa sadar tentu saja. Kamu sedang memperkecil, mempersempit pilihan-pilihan, kemungkinan-kemungkinan pilihan dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Apakah kamu juga salah gitu ya? Memikirkan bahwa hanya dia satu-satunya yang mau sama kamu. Gitu loh. Jadi kamu kayak tidak yakin bahwa ada pilihan 4 miliar laki-laki lain, 4 miliar wanita lain di muka bumi ini. Seolah-olah seperti hanya ada dia satu-satunya yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Nah kayak gitu. Tanpa sadar ada belenggu imajinasi dalam dirinya kamu. Gitu. Gak ada lagi yang mau sama aku, hanya dia satu-satunya yang mau. Nah, misalnya. Gitu. Hanya dia yang mau deketin aku, gak ada lagi yang lain-lain yang mau deketin aku, yang mau membuka diri kepada aku. Gitu. Jadi kekeliruan dalam melihat kenyataan kamunya. Di situ. Ya kalau dalam rumah tangga kamu kayak harus dengan dia, mesti dengan dia. Itu tuh masih kayak wajar banget ya, sangat wajar. Terutama bagi teman-teman Kristen dan Katolik ya. Nah, tapi kalau dalam hubungan pacaran, nampak-nampaknya kamu harus merevisi dah pikirannya kamu itu. Kamu harus merombak tuh, salah tuh pikirannya kamu. Itu loh. Karena secara intuitif pun, secara intuisinya kamu, kalau kamu mau jujur, taunya tuh kamu. Tidak sehebat itu hubungan kalian ini. Ya. Tidak sepantas itu kamu kemudian kayak melihat masa depan dengan dia. Karena ini tuh ndak akrabnya nih, mari nampak ya. Ndak akrabnya nih tuh kalian. Nggak dalam ini, nggak deep ini. Relationship ini nggak deep. Masih kayak saling janggalnya nih. Terlihat asing ini satu sama lain. Gitu. Kamu tuh belum tahu betul tentang dia, dan dia pun tidak tahu itu tentang kamu. Dan yang ianya dia tidak mau tahu. Gitu. Ada ignore dianya tentang kamu. Ya karena tadi dia tidak melihat masa depan dengan kamu, itu aja. Coba kalau dia sudah melihat masa depan dengan kamu ya. Dia pasti akan ulik-ulik itu, siapa kamu, bagaimana kamu, apa sih mimpi-mimpi kamu di masa depan, bagaimana sih visi dan misi dalam hidupnya kamu, cocok nggak nih dengan dia. Mari nggak ada dia merepotkan diri ya, sampai sejauh itu, nggak ada, itu loh, di sana. Jadi bolehlah ini hubungan dikatakan seperti dipaksa hubungan ini, gitu loh. Seperti kayak tidak dibiarkan ada datang ruang ya, tidak dibiarkan ada ruang untuk mencerna dengan baik-baik, memproses dengan baik-baik. Apa sih hubungan ini? Bagaimana sih hubungan ini? Cocoknya kayak gimana sih hubungan ini? Nah gitu ya. Tapi yang kayak udahlah digas aja lah. Nah terutama dari kamunya, Pisces, kalau mari lihat dari kamunya. Kayak kamu itu tuh jadinya semacam orang kebelet kawin, kebelet nikah, kebelet pacaran. Gitu. Cocok nggak cocok, gas aja. Asalkan dia laki-laki, asalkan dia perempuan. Jadinya gitu. Prinsip-prinsipnya kamu itu tuh nggak bermain di sini. Konsep-konsepnya kamu nggak bermain. Kayak orang yang pokoknya hajar bleh aja lah. Sudah terlanjur basah, mandi sekalian. Gitu. Kamunya gitu. Dan ini tuh kalau boleh mari berikan pandangan ya. Nggak bener ini caranya kamu ini. Nanti kamunya repot sendiri itu.
payah nanti kamu sendiri di hubungan dengan dia. Kamu resah, gelisah, entah apa-apa nanti nih yang kamu alami. Nggak karu-karuan nanti kamunya. Gitu. Jangan menjebakkan dirinya kamu kepada masalah. Jangan. Gitu ya. Pilihlah yang memang selaras, serasi dengan kamu. Bukan memaksakan sesuatu itu tuh harus selaras dan serasi dengan dirimu. Yang secara alamiah gitu loh. Yang secara spontan. Ya, bukan tanpa paksaan-paksaan. Kalau boleh kasih saran. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, berikut Aquarius, kemudian energi dari Libra, hadir energi dari Taurus, Cancer, Pisces ada. Kemudian di situ tuh ada energi dari Aries ya. Menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.